Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Tamlika ini. Nah, pada episode kali ini nih, apa nih yang akan kita coba untuk mainkan atau kita coba untuk bahas? Kawan-kawan mungkin sudah sering mencari sesuatu di YouTube atau di Google tentunya. Ketika kawan-kawan mencari sesuatu di YouTube, kenapa yang video yang ini lebih tinggi daripada video yang ini? Dan ada lagi video di bawahnya. Urutan video hasil pencarian itu bagaimana sih cara menentukannya dan bagaimana sebenarnya jawaban dari YouTube-nya? Bagaimana jawaban resminya video diurutkan itu bagaimana sih? Nah, oke, sebelum kita mulai videonya, kawan-kawan lihat produk expert atau bahasa Indonesianya pakar produk. Kawan-kawan ketik di Google pakar produk Google, lalu habis itu ada muncul websitenya produk expert, diklik, lalu habis itu klik saja ini apa yang diklik directory. Klik direktorinya untuk ngecek ini pakarnya siapa nih. Bisa cari berdasarkan produknya ataupun nama. Kawan-kawan bisa ketik Tamlika, lalu lihat di bagian bawah muncul tuh Tamlika pakar produk. Habis itu diklik menjadi pakar semenjak Maret 2021, menjadi pakar produk di produknya Google. Salah satunya itu YouTube, di bawahnya ada tertulis. Nah, ini salah satunya YouTube. Ada banyak produk lainnya, ada Google Play, Google Profil Bisnis, Gmail. Nah, kurang lebih banyak, lebih dari 50. Nah, balik lagi nih. Ini jawaban resminya. Jawaban resminya bagaimana video diberi peringkat di penelusuran dan apa gunanya untuk kawan-kawan semuanya, bagaimana cara memanfaatkan nih. Memanfaatkan penelusuran YouTube untuk menaikkan channel kawan-kawan. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana cara kita memanfaatkan penelusuran YouTube agar channel kita naik penontonnya. Nah, oke. Kita coba simak nih. Jawaban dari YouTube dan bagaimana prakteknya. Seperti pada mesin telusur Google, penelusuran YouTube akan berusaha menampilkan hasil yang paling relevan. Oke, sambil kita buka YouTube Studio. Kawan-kawan pastinya sudah install semua kan YouTube Studio. Masa masih ada yang belum install YouTube Studio? Sudah semua itu. Nah, masuk di bagian konten, lalu turunkan di paling bawahnya, geser. Cara penonton menemukan video Anda di channel Tamlika nih, di channel Tamlika. Penelusuran YouTube itu yang cukup menguasai konten-konten channel Tamlika itu ditemukan dari penelusuran YouTube. Bahkan nih, kalau kawan-kawan sudah lama menjadi subscriber channel Tamlika itu sering off. Misalkan off 4 bulan tidak buat konten, off. Sering off, misalkan off 4 bulan tidak buat konten, itu masih jalan terus penontonnya. Dari mana muncul? Dari penelusuran. Bahkan channel Tamlika monetisasi ini dengan cara meninggalkan YouTube selama 6 bulan. 6 bulan nih saya tinggalkan, saya buat dulu konten, lalu tidak buat konten selama 6 bulan. 6 bulan kemudian jam tayangnya sudah cukup, subscribernya sudah cukup. Dari mana muncul? Dari penelusuran YouTube. Makanya saya bilang kita butuh nih untuk memanfaatkan ini. Dan salah satu caranya kita harus tahu bagaimana video diberi peringkat di penelusuran YouTube. Nah, karena ini yang saya pakai untuk monetisasi. Berusaha menampilkan hasil yang paling relevan berdasarkan penelusuran apa kata kunci. Apa sih itu kata kunci sebenarnya? Oke, kita lanjut. Video diberi peringkat berdasarkan faktor berikut. Nah, ada beberapa faktor. Kita lanjutkan lagi dulu. Seberapa cocok
Kawan-kawan harus catat nih, harus catat. Apa yang dicocokkan, apa sih sebenarnya yang YouTube cocokkan. Lalu menjadi bahan pertimbangan terhadap peringkat di hasil pencariannya. Pertama, seberapa cocok judul, deskripsi, dan konten video dengan penelusurannya penonton. Judul, deskripsi, dan yang terakhir konten video. Konten video. Apa sih sebenarnya konten video? Walaupun judulnya sudah kita buat, cara memasak telur, deskripsinya kita tidak mainkan lagi cara memasak telur. Lalu di konten videonya itu hanya sedikit saja memasak telur, sisanya yang lain. Nah, itu tidak cocok, tidak cocok. Harus di dalam videonya itu banyak, di deskripsinya ada, di judulnya ada. Tambahan tips dari channel Tamlika itu apa? Di playlist, masukkan di playlist yang serupa judulnya, setema, dan masukkan tag video yang serupa temanya. Harus dia berkombinasi judul, deskripsi, habis itu tag video, terus habis itu apa lagi, masukkan di playlist yang tepat. Habis itu apa lagi, di dalam videonya, baru begini. Terus habis itu video apa yang mendorong interaksi terbanyak untuk penelusuran. Maksudnya ini bagaimana video yang mendorong interaksi? Begini, video kita ini sudah dimasukkan di penelusuran, nongol ini videonya kita nomor 1 di penelusuran. 1 minggu pertama orang malah ngeklik video yang kedua di penelusuran. Atau sebaliknya, video saya nih, video urutan kedua, orang lain yang urutan pertama. Tapi setiap orang mencari di YouTube tentang tema itu, orang ngeklik video yang kedua. Video saya misalkan, alhasil YouTube geser naik video saya ke posisi pertama, dan yang pertama ini belum tentu kedua, bisa saja ke posisi yang ketiga. Jadi urutan-urutan hasil pencarian itu ditentukan oleh YouTube. Dan dari mana dia tentukan? Judul, deskripsi, konten videonya, plus playlist, tagnya masih harus serupa dengan judulnya. Misalkan nih, kita lihat di bagian konten channel Tamlika ini, penontonnya suam-suam kukul, penontonnya juga on off. Penontonnya on off, YouTubernya juga on off. Nah, kawan-kawan bisa lihat 15, 25. Nah, kita coba urutkan menurut yang paling banyak ditonton. Yang paling banyak ditonton misalkan konten tentang apa, nanti kawan-kawan lihat. Misalkan cara mengaktifkan live streaming di YouTube. Ini otomatis di deskripsinya itu sudah saya masukkan juga kata kunci live streaming. Jangan-jangan enggak. Kita coba lihat di deskripsinya bagaimana sih deskripsi video yang ini. Nah, itu coba klik. Wah, ini kok nggak bisa diklik. Ini begini nih bentuk konten dari channel Tamlika. Itu kalau saya buat konten itu langsung saja saya rekam, jadi semi live. Misalkan ini untuk kamu yang mau menyerah jadi YouTuber, ya kita coba klik dulu. Wah, ini koneksinya putus. Kita matikan dulu wifi-nya, kita pakai koneksi pakai data saya. Kawan-kawan lihat, ini rekaman HP loh, ini laptop, ini handphone. Nah, kita coba pencet, kita balik lagi ke video yang pertama, cara mengaktifkan live streaming misalkan. Kita klik, lalu kita klik untuk supaya kita lihat nih bareng-bareng bagaimana sih deskripsi video yang ini. Wah, dia masih ngehang juga. Wah, dia ngehang. Oke. Durasinya sudah kepanjangan, nanti di pertemuan berikutnya lah saya lihatkan. Intinya kawan-kawan harus cocokkan judul, deskripsi, isi videonya,
Dan habis itu apalagi playlist dengan tag videonya. Cara mengaktifkan live streaming di YouTube 2020. Deskripsinya, YouTuber pemula harus tahu cara mengaktifkan. Ada lagi kan kata cara mengaktifkan live streaming. Cara mengaktifkan live streaming. Padahal itu sebenarnya kawan-kawan bisa lihat. Coba saya back dulu. Ini saya masukkan video-video lain yang serupa dan habis itu ada penjelasan yang masih berhubungan dengan kata kuncinya. Panjang kan saya buat kata-katanya, masukkan link sosial media lainnya. Nah, itu dimasukkan semuanya di deskripsi, lalu habis itu tagnya tag, malah video yang ini kayaknya enggak pakai tag. Tapi dia masuk di playlist yang masih serupa kata-kata dengan judulnya. Nah, jadi oke. Judul, deskripsi, dan di bawah itu playlist. Dan pastikan videonya itu memang membahas tentang itu. Ini ada kotoran. Oke, karena videonya durasinya sudah kepanjangan, nanti kita lanjutkan lagi. Pastikan pencet tombol subscribe. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.